atau kita sebut KSP. Nah, jika suatu garam ya sukar larut misalnya dimasukkan secara berlebih ke dalam larutan air, maka sebagian akan larut membentuk larutan jenuh. Bingung toh definisi ini, bingung ya usah dipikir banget. Artinya suatu wadah itu, suatu pelarut itu atau air dan lain sebagainya itu memiliki kemampuan untuk melarutkan zat, tetapi ada batasannya. Dimengerti ya? Kira-kira saya punya satu wadah, satu gelas air, kemudian saya masukkan 1 sendok gula. 1 sendok gula itu masih larut enggak? Masih. 2 sendok gula. 3 sendok gula. Masih. 1 gelas air, kemudian saya masukkan 1 gelas gula. Masih larut enggak? Enggak. Masih larut enggak? Masih bisa larut enggak? Tadi yang bilang enggak itu alasannya apa? Yang masih itu larut alasannya apa? Pernah dengar teorinya enggak? Nah, jawabannya masih. Wah, Pak Zabari ngarang, saya tunjukkan aja ya. Nah, saya ambil contoh, ya, misalnya, ya silakan. Kalau 1 sendok gula larut ke dalam 1 gelas air, yang menjadi pelarut itu siapa? Ada 1 gelas air, ya, saya masukkan 1 sendok. Yang terlarut siapa? Yang pelarut siapa? Pelarutnya air, pelarutnya gula. Sesimpel itu ya. Ini nih ada materi nih, solubility. Solubility of solute is its ability to dissolve in a solvent. Ya. Jadi solubilitas atau kelarutan itu adalah ya kemampuan si solut. Solut itu zat yang terlarut. Ingat-ingat ya, solut itu zat yang terlarut. Oh, yang di rumah belum saya tampilkan nih. Solut itu zat yang terlarut, ya, untuk terlarut di dalam sebuah larutan. Nah, hello, akan tulisan larut-larut. Tadi kan terkait gelas. Mana tuh?
Sebentar ya. Saya jadi penasaran gara-gara ini. Oke, teman-teman perhatikan di sini. Saya edit nih, ya. Take a snapshot atau select aja ya. Atau saya zoom nih di sini nih. Oke. Saya perbesar. Ada statement seperti ini. The difference between referring to the number of molecule of solute and referring to the number of grams of solute can be illustrated by following question. Ini ada pertanyaan, simpelnya kayak gitu. Kalau kalian bingungnya artinya apa? Nah, ya, ada pertanyaan seperti ini. Ya, jadi pertanyaannya simpel. Sukrosa yang jenuh ya, memiliki 200 gram ya di dalam 100 gram air. Artinya perbandingannya itu sukrosa itu 2 gram, 200 gram, airnya itu 100 gram. Kira-kira banyaknya yang mana? Ya. Kira-kira siapa pelarut dan siapa yang terlarut? Sorry, apa yang terlarut dan apa pelarutnya? Perbandingannya adalah sukrosanya itu 2, airnya 1. Kalau tadi kan simpel tuh. Kalau kalian memasukkan 1 sendok gula ke dalam 1 gelas, yang menjadi terlarut siapa? Gula kan? Sekarang saya balik. 200 gram gula yang larut dalam 100 gram air, pelarutnya siapa? Pelarut itu yang jumlahnya banyak atau yang sedikit? Nih, larut itu kan jumlahnya lebih banyak tuh. Ini dimasukkan zat A. Ini kan terlarut. Ini pelarut. Pelarut itu jumlahnya kan lebih banyak daripada yang terlarut. Ya kan? Pertanyaannya sekarang adalah ini air, ini gula. Ini bisa nih, nanti larutannya jenuh. Kira-kira pelarutnya siapa, terlarutnya siapa? Mbak, sorry, yang pakai kacamata siapa? Mbak Lilis, pelarutnya siapa, Mbak? Terlarutnya air, nggak masalah. Mbak, ujung paling kiri. Saya sorry ya, duduk. Saya sudah seharian dari pagi-pagi sampai. Nah, gimana Mbak? Tetap maksa ya, larutnya air. Pokoknya yo, larutnya air. Ya. Yang tengah Mbak, sorry, yang pakai masker, bajunya kotak-kotak, warnanya green. Ya sih. Larutnya yang air, tetap paksa ya. Oke, Mbak Lili soalnya tidak sendiri, tangan dulu sana. Oke ya. Lihat, saya nggak tahu kalian itu suka baca buku yang model seperti apa. Nah, ini bukunya ngapunten bahasa Inggris, bukan apa-apa nggih. The difference between. Nah, sekarang kita ngomongnya jumlah gramnya atau jumlah molnya. Ngerti nggak bedanya? Ini SMA gitu, sekolah nggak beda. Aduh, begitu beratnya perjuangan dosen di kampus ya, di sekolah. Aku nggak nyalain kalian sih. Oke. Mohon bersabar, ini ujian. Ini kan 200 gram. Ini 100 gram. Ya.
sekarang kan kita lihat jumlah gram atau jumlah zat. Jumlah zat itu apa? Yang di rumah bisa jawab belum? Jumlah zat itu apa, Mbak Mas? Oh, sorry, suaranya nggak dengar karena pakai saya headsetnya mana nih? Padahal di gini ya, saya by the way, sorry. Halo, suara saya terdengar di rumah? Terdengar, Pak. Oke. Jadi ada pertanyaan tuh tadi. Jadi ada 200 gram air, 200 gram gula sama 100 gram air. Ini jangan kalian minum ya, keseringan malah kayak diabetes. Nah, kemudian yang di sini yang menjadi pelarut siapa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Hah? Air. Air. Ya, oke, di rumah ada yang jawab air. Nggak apa-apa ya, kasihan. Oke, ada yang jawab garam, jawab gula enggak yang menjadi pelarut? Nggak ada, ya. Nggak ada atau nggak ada yang jawab, nggak tahu nih. Saya itu heran ya, kuliah kimia analitik ini kan sebegitu beratnya ya, saya lakukan di sini secara ketemu langsung. Secara daring juga saya ketemu langsung, kan saya belum pernah membuat video, kecuali pertama itu loh. Ya, nanti membuat video nggak apa-apa lah. Kalau di sekolah berarti cuma tugas saja. Dijelaskan nggak? Nggak. Paham nggak? Nggak. Oke. Seharusnya kalau di sekolah nggak paham, karena nggak dijelaskan, ini kita sudah berbaik hati loh, nggak ngasih tugas. Karena saya yakin kalau tak kasih tugas saja kalian nggak paham. Ya, besok nggak tahu kalau jadi guru kalian ngajarnya bagaimana. Aku kadang mikir, saat ini kebayang itu aku juga sedih. Kalian menjelaskan KSP di depan itu seperti apa? Iya, kalian kan calon pendidik kimia. Dan jangan ditiru ya, saya tangkreng kayak gini. Pegel aku. Ya, jadi kalian besok jadi guru kalau ngajar gimana? Ya, ini saya sudah buka kelas offline loh. Yang datang dikit, ya nggak apa-apa. Berarti yang di rumah asumsinya paham. Harusnya dengan model pembelajaran daring. Saya appreciate pada teman-teman yang bersedia datang. Oke, jawabannya ada dua. Kita lihat dari dua perspektif. Ya, yang pertama kalau dari jumlah zat itu apa? Salah ki ora apa-apa, kok koyone wedi banget salah. Besok kalau kalian ngajar keliru piye kuwi? Jangan-jangan besok ngajar itu ya, nyiapin soal, kalian lihat kunci jawaban, sudah tahu jawabannya, latihan, kemudian di soal di kelas ngasih soal, langsung kita kerjakan. Ini kerjaannya diharapin kayak gini, ya. Tapi kalau dikasih soal baru bingung, diharapin gimana ya? Nah, itu sering saya temui teman-teman saya, jadi sering share soal. Baik, nah sekarang kalau dilihat dari jumlah secara makro, ya, maka yang menjadi pelarut adalah gula. Tetapi kalau secara jumlah zat, yang menjadi pelarut adalah air. Jumlah zat itu apa? Saya ulangi lagi. Di rumah ada yang bisa jawab? Konsentrasi. Konsentrasi. Jumlah zat itu konsentrasi ya? Wah, ini berarti ciri-ciri metu ning ujian niki ngene iki. Oke, jumlah zat konsentrasi. Ada yang lain? Oh, maaf ini aku ya mohon bersabar ujian. Aku sudah menjelaskan berbusa-busa di pertemuan awal. Di kelas 4011 apa? Betul, Mbak. Itu apa?
Ya, definisi jumlah zat itu dalam istilah kimianya itu satuannya apa? Itu loh maksudnya. Aduh, ya, rapopo. Nggak apa-apa. Korban kelas online. Oke ya. Jadi pada gambar 1231, ini pengantar loh, belum masuk KSP. Nih, gambar 1231 nih. Saturated solution of sucrose in water pada suhu 20 derajat Celcius. Bahwa sukrosanya itu 200 gram, waternya itu 100 gram. Tetapi kalau dilihat dari jumlah molekulnya, jumlah air masih lebih banyak. Ngerti ya? Ya, silahkan Mbak. Masa. Ya. Betul. Betul. Iya. Betul. Ya, seperti itu. Oke. Ya. Ini loh jawabannya. Earlier, a solvent is component present in the largest amount. Ya, pelarut itu adalah komponen yang memiliki persentase yang besar, a largest amount, yang lebih paling besar. But what we mean by amount, if amount means number of molecules, then the water is a solvent. Jika definisinya jumlah besarnya itu adalah molekul, jumlah molekulnya, ya maka yang menjadi molekul itu air, menjadi pelarut itu air. If amount means mass, then sucrose is solvent. Tapi kalau kita melihatnya massa sebagai jumlah zatnya, maka yang menjadi pelarutnya adalah sukrosa. Ya, so the answer depends on how you look at it. Bagaimana kalian melihat ini seperti apa dari sudut pandangnya. Paham ya? Aduh. Mbak, Mas, baik yang di rumah atau yang di sini, kalau bingung nanya, ya, jangan bingung lihat temennya. Gimana nih, ya. Kalian perlu ditantang soalnya kayaknya. Oke, kita lanjutkan ke materi dulu. Jadi, jika suatu garam dimasukkan ke dalam air, ya kita fasenya air, maka akan ada beberapa jenis maka akan ada pada satu titik di mana dia jenuh. Kalian tak kasih materi seharian, ya mesti jenuh toh. Udah mumet, bawa ngomong apa toh, ngantuk. Itu sama halnya si air ketika melarutkan. Oke ya, saya nggak akan menjelaskan di sini. Dah cukup. Saya akan menjelaskan dengan orek-orekan. Kenapa? Kalau tak jelaskan dengan PPT, nanti teman-teman bingung. Mandek. Wait ya, sebentar. Teman-teman yang di rumah ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Berarti kalau ditanya bisa? Nah, langsung nggak ada yang jawab. Nggak apa-apa. Tadi yang jawab terima kasih sudah membantu menjawab. Oke ya. Baik. Ada pertanyaan yang di sini? Pak, kok nggak pakai definisi-definisi? Saya relatif tidak nyaman pakai definisi-definisi. This is recover temporarily start in your computer to save. Oke. Sekarang saya akan melihat KSP dari kesetimbangan. Ya, minggu lalu kita masih membahas asam basa, masih membahas ppm. Tapi sebelum masuk ke KSP di sini, saya akan nanya kepada teman-teman semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf nggak berdiri, capek soalnya. Asam basa teorinya ada berapa? 3. 3. Yang di rumah jawab 3 nih. Ya, apa aja? Arrhenius. Lewis. Ya, Lewis terus? Bronsted Lowry.
Oke, Arrhenius. Brown State Lowry. Ini tadi yang di rumah yang jawab siapa nih namanya? Nurul Aini. Louis. Nurul Aini. Ini yang jawab di rumah Nurul Aini. Di sini tadi yang jawab siapa tadi? Saya catat Mbak Nadia. Mbak Nadia ya. Ya. Terus siapa lagi? Nggak apa-apa. Mbak siapa? Lilis. Nah. Mbak baju tengah? Intan. Lintang. Mbak Ujung? Supeno. Oh, bukan. Siapa, Mbak? Ya udah. Oke. Teman-teman yang kalian jelaskan nggak keliru. Ada Arrhenius, kemudian ada Brown State Lowry, kemudian ada Louis. Ya. Ada nggak teori asam basa lainnya? Kira-kira. Teori basa lainnya masih sangat banyak. Jadi kalau Arrhenius itu bilang bahwa asam itu melepaskan H+. Gitu ya. Asam melepaskan H+. Basa sebaliknya, menerima H+. Ya. Kemudian Brown State Lowry. Asam adalah melepaskan apa coba? Brown State Lowry apa? Yang di rumah atau yang di sini? Halo? Proton, Ayo, melepaskan proton. menyumbang ion H+. Menyumbang ion H+. Ya, tapi kalau Brown State Lowry lebih ke proton. Sorry, belum tak share. Jahat aku ya. Oke, kemudian yang Louis, asam itu apa? Lewis itu adalah apa yang Lewis? Asam itu apa? PEB. Menerima PEB. Menerima PEB itu apa? Pasangan elektron bebas. Oke. Ada teori asam basa lainnya enggak? Teman-teman, ada teori asam basa lainnya enggak? Jawabannya ada. Teori bahasa lainnya ada masih banyak nih. Saya tuliskan ya. Pak, ini di kuliah kimia apa, Pak? Saya dulu dapat di kimia anorganik, tapi nggak apa-apa. Biar teman-teman dapat info juga. Ada teori bahasa sistem solvent. Ada yang namanya oksida asam. Ada Laxflat. Ada Usanovik. DSP dan sebagainya. Ya, jadi teori bahasa asam basa itu enggak cuma 3 itu, ada banyak teori. Saya ambil contoh sistem solvent. Sistem solvent itu ingin bilang bahwa tergantung solvennya. Ya, misalnya asam cuka itu asam atau basa, teman-teman yang di sini atau yang di rumah. Asam. Ya. Kenapa? Ayo. Ini kok disalah kenapa ya?
Kenapa? Mengandung ion H+, melepaskan ion H+ di dalam air kalau pakai teorinya Arrhenius. Oke ya. Berarti air itu asam atau basa? Yang menerima asam siapa? Yang menerima H+? Air toh? Oke. Saya juga bisa bilang asam cuka itu basa. Bingung nggak? Kalau misalnya di sini nih. Di sini ada asam cuka. 100%, di sini ada HCl. Keduanya dicampur. Maka HCl itu asam, kemudian asam cuka itu sebagai basa. Ya. Khairul Tanjung itu orang kaya bukan? Ya. Kalau dia masuk ke kelas ini, dia menjadi paling kaya. Oke ya. Tetapi kalau Khairul Tanjung itu berjejeran sama Elon Musk, Mark Zuckerberg, kira-kira dia orang kaya enggak? Enggak. Enggak usah sama itu. Misalnya sama Michael Hartono, ya, sama yang lainnya. Akan menjadi berubah. Ngerti ya maksud saya ya? Seperti halnya asam basa. Asam cuka itu asam. Karena komparasinya sama air. Kalau dia ketemu sama air, maka asam cuka akan ngasih H+. Tetapi kalau ketemunya HCl, asam cuka jadi basa, dia akan menerima H+. Paham? Coba lihat nih, ini yang saya ajarkan kemarin. Ya, hukum asas hukum kesetimbangan ya. Ada CH3 COOH. Terurai menjadi apa? Pinter. Kemudian di sini lawan HCl. Ini ada dua sistem. Yang pertama saya sebut B, yang pertama saya sebut A, yang kedua saya sebut B. Ngerti ya? Kira-kira kalau dilihat dari sini, H plusnya si CH3COH itu menjadikan H plusnya HCl naik, atau sebaliknya H plusnya HCl itu menjadikan H plusnya CH3COH naik. Kira-kira H plusnya dari A itu menambah si B atau H plusnya B menambah si A? H plusnya A nambah B. Ngerti ya? Karena kan di sini ada harga Ka. Ya kan? Artinya meskipun ini misalnya 0,1 molar, ini 0,1 molar, maka ini yang terurai 0,1 molar, tapi yang ini yang terurai belum tentu 0,1 molar. Ya, karena ada harga Ka 10⁻⁵. Ngerti ya? Mungkin harganya X misalnya. Yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada 0,1 molar. Artinya yang dari H plusnya HCl itu akan menambahkan H plusnya si CH3COH. Artinya kalau H plus yang di sisi kiri, di sisi kanan atau di sisi produk CH3COH nambah, maka kesetimbangan kan geser ke sini kan? Ngerti ya? Halo, Assalamualaikum. Oke. Paling jam 5, jam 4 ya. Lah, sing ansuran saiki. Oh ya wis ya. Siap, siap. Gigi. Oke, paham ya sampai sini ya? Artinya jumlah CH3COH, misalnya kamu masukkan CH3COH dalam satu wadah tuh.
ya, 1 gelas. Terus kamu nambah HCl, maka jumlah CH3COH-nya itu nambah. Apakah iya? Enggak sih, lebih bergeser ke sini. Yang awalnya ngerti toh perbandingan yang minggu lalu saya sampaikan, ya. Ini akan bergeser ke sini nih. Jumlahnya akan lebih banyak dengan keberadaan HCl daripada dia sendiri. Oke ya, saya nggak akan menjelaskan lebih jauh dari sini nih. Tuh, menjelaskan lebih jauh yang pada bagian ini. Baik, sekarang kita masuk ke KSP. Dari tadi Pak udah masuk KSP ya, karpu. Nah, KSP atau hasil kali kelarutan. Kita sebut KSP. Oke. Gini loh Mas Mbak. Jika api terlarut dalam air, dia akan turunnya menjadi A+ dan B-. Ya. Kemudian saya tambahi api lagi nih dalam wadah. Tuh. Saya masukkan AB. Dalam sini kan terlurai menjadi A+ dan B-. Ya. Saya masukkan lagi, dan lagi. Masukkan terus, tambah terus. Hingga pada satu titik dia jenuh enggak? Air itu sudah enggak bisa melarutkan lagi. Ngerti ya? Pada saat jenuh, apa yang terjadi? Kalau misalnya tadi ditambahkan contoh yang tadi loh, saya tambahkan orang ke dalam kelas masih bisa masuk. Pada suatu momen dia nggak bisa masuk, airnya di luar. Ya, begitu halnya dengan zat-zat kimia. Misalnya contoh tadi ada AgCl. Saya masukkan garam larut. Pada satu momen dia air itu sudah nggak bisa menampung lagi, sehingga tidak bisa dilarutkan. Artinya apa? Terjadi endapan. Ngerti ya? Ini saya tunjukkan nih gambarnya. Ya. Jika 150 gram glukosa ya di air itu masih bisa larut nih. 200 gram pas terlarut. Pas ya. Ketika saya berikan lebih, maka akan menjadi endapan di bawah. Artinya air sudah nggak bisa melarutkan lagi. Nah, saat kondisinya jenuh, artinya perbandingannya itu sudah sama, dia akan membentuk yang namanya kesetimbangan. Paham ya? Artinya apa? Laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Kalau kamu masih maksa tambah AB, nanti dia akan balik lagi menjadi AB, nggak menjadi A+ dan B-. Nah, saat menjadi kesetimbangan, awalnya ini kan bentuknya aqueous nih. Ini bentuknya aqueous. Ini tambahkan terus, ini masih aqueous nih awalnya nih. Tapi lama-kelamaan pada satu titik dan jenuh, akhirnya dia menjadi padatan, mengendap. Bentuknya menjadi solid. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan enggak yang di rumah ataupun yang di pemirsa yang di rumah ataupun yang di studio? Ada yang ditanyakan? Nah, saat kesetimbangan ini saat setimbang kita sebut dengan konstanta solubility product. Ini adalah A+, konsentrasi A+, B-. Kenapa enggak dibagi dengan produk? Karena ini bentuknya padatan. Ngerti ya? Sehingga kalau kalian di sekolah pelajaran KSP kan kayak gini toh rumusnya. Atau ditulis KSP adalah hasil kali kelarutan zat-zatnya. Ya, misalnya A, B menjadi A+ dan B-, dan ini menjadi terlarut ya, soluble, maka KSP jika konsentrasinya adalah S dan S, maka KSP adalah S kali S. Paham ya? Kalau misalnya A2B, maka akan menjadi 2A+ dan B-, maka 2S.
Maka ini adalah KSP-nya 2S kuadrat. Ya enggak, ininya dikali kuadrat. Paham enggak? Ya, kayak gini. Maka adalah 4S pangkat 3. Sampai sini paham? Latihan dulu, biar saya sambil bernafas, teman-teman. Kalian kan pengen larutan nih? Nah, pengen larutan, pengen contoh soal. Jangan ini dulu lah. Saya ambilkan contoh SMA aja, biar seneng. Nah, kimia SMA. Ada enggak? Soal kimia SMA. Share dulu. Saya nggak tahu nih, punya buku kimia SMA atau enggak. Nah, di internet aja. Soal KSP kimia. Ora usah ngel-angel. Iso ngarape ora. Nah. Nah, ini aja. Yang di rumah nggak lihat ya. Biarkan. Oke, sebentar. Nah, jangan lihat jawabannya ya. Nih, larutan jenuh basa LOH3 mempunyai pH 10. Maka KSP basa itu adalah, nah, seperti itu. Tak copy tak copy. Nah, tak copy. Di Excel di sini ya. Nih, contoh ya. Soalnya kayak gini, gampang nih. Nah, Pak Syam gawe soal orang ngel-ngel. Silahkan dikerjakan, saya beri waktu 5 menit. Kelamaan ya, berapa bos? Yang di rumah kalau udah selesai bilang ya, saya mau bubuk dulu. Jawabannya A, B, C, D, atau E, atau salah semua.
Sorry, soalnya tak ganti aja. Nyebai mesti. Nggak apa-apa. Ini yang tadi udah dikerjakan nggak apa-apa ya. Saya tak ganti aja nih. Yang tadi seharusnya, nah ini aja. LOH aja. Loh, nah gitu. Yang satu aja. Jadi teman-teman yang lihat jawabannya di soal itu, jawabannya salah. Ya, bisa jadi nggak ada jawabannya semua tuh. Aku kadang heran nih lagi ini. Jawabannya nggak ada di situ seharusnya. Nanti kita lihatlah di apa websitenya itu. Jawabannya saya nggak setuju dengan jawaban itu. Udah? Yuk, udah ya. Ini tak bahas langsung aja. Saya ingin teman-teman juga bisa kritis ya. Ini tadi saya coba lihat jawabannya di website. Nih, di website jawabannya kan kayak gini nih. Pak Samuri, ayo Mbok Ben, jawabannya dikoreksi yuk. Jadi pH-nya 10 ya. POH-nya maka 14 min 10 sama dengan 4. Sampai sini paham ya? Oke. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 4 mol per liter atau molar. Sampai sini paham? Ya. Kemudian ini saya zoomkan lah, nggak apa-apa. Kemudian LOH 3 kali, ini kan terurai menjadi L3 plus dan 3 OH min. Ngerti ya? Kira-kira di sini udah tertulis nih S3S prosesnya benar nih. Tetapi 10 pangkat min 4 molar ini jumlah OH min itu adalah jumlah OH min keseluruhan atau hanya satu dari 3 ini. Berarti kalau satu, yakin. Nih, sambil corak-corak ya. Kira-kira yang menyebabkan basa di sini, sifat basa dan menjadikan pH-nya 10 adalah hanya satu S ini. Ya. Apakah hanya satu buah S atau 3 buah S? Sorry, 3. Kok malu toh? Mbak siapa tadi namanya? Legendaria. Saya tulis. Aku ke wong apian loh.
Bisa jawab ngono iki tak tulis. Saya clear dulu. Kenapa Mbak? Kok 3 Mbak? Kenapa? Hah? Sorry nggak dengar. Oh, nggak tak coret berarti ki. Oh ya. Oke, oke. Nggak apa-apa, terima kasih sudah bersuara. Jadi kenapa? Sesimpelnya gini nih, teman-teman. Saya kalau nulis ada 2 molar H2SO4, maka kan kayak gini nih. H2SO4 terurai menjadi H+ dan SO4 2-. Ini H plusnya berapa? 2. Kalau ini 2 molar, misalnya volumenya 1 liter lah. Berarti kan 2 mol, gitu kan. Ini berapa H plusnya? Kan 4 mol toh. Atau 4 molar toh. Atau inilah, kalau kalian bingung, enggak bingung ya. Saya tulisnya di sini 0,1 molar. Kan gampang. Atau jangan 0,1. 0,01. Ya. Berarti ini kan 0,01. Yang ini 0,02 kan? Karena terurai sempurna. Ya. Yang ini berapa? 0,01 toh. Kalau kita menulis ini pH-nya berarti berapa? pH-nya adalah min log 2 kali 10⁻⁻² toh, atau 2 min log 2. Betul ya? Kemudian kalau kita andaikan 0,01 ini adalah sebagai S, maka ini kan adalah S, ini adalah 2S. Paham ya? Nah, yang menentukan itu total keseluruhan dari sini 2S ini atau hanya 1S sini aja? Kan 2S-nya. Paham ya? Yang di rumah paham enggak? Ya, paham. Oleh karena itu, di sini asam basa di sini, ini kan yang menyebabkan nilainya 10⁻⁻⁴ ini adalah 3 kali S ini. Harusnya yang S ini adalah sepertiganya. Ngerti ya? Kalau ini 3S itu 10⁻⁴, maka ini yang S, harga S ini adalah sepertiga kali 10⁻⁴. Ngerti enggak? Mbak? Paham enggak? Paham. Ya. Nah ini kan total ini 10⁻⁴, Mbak, di atas ini. Artinya di situ teridentifikasi bahwa jumlah total OH- adalah 10⁻⁴. Ngerti ya? Padahal jumlah OH- itu dikontribusikan. Nah, bahasanya mumet ya apa ya? Disebabkan oleh total dari OH- toh. Ini tuh total dari OH- kan? Total OH- itu kan 3S toh. Ngerti nggak? Ngerti ya? Ada yang mau tanya? Kalau ya Mbak Nadia. Maka di sini kan harganya 10⁻⁴ ini nggak salah. Tetapi yang S ini itu harganya sepertiga. Karena S di sini itu harganya sebenarnya adalah sepertiga kali 10⁻⁴. Betul ya? Ini sepertiga kali 10⁻⁴. Kalau kali 3 kan 10⁻⁴ tuh. Sampai sini paham? Paham. Berarti saya hapus. Berarti kok aku nyorek-nyoretin gini. Serapa wis kadung. Berarti sudah berarti berapa kali tadi saya bilang? Nah, KSP LOH 3 kali adalah S kali 3S pangkat 3 atau 27 S pangkat 4. Ya, 27 S pangkat 4 itu berapa? Sepertiga
kali 10 pangkat min 4 pangkat 4 atau 27 3 kali 3 kali 3 27 27 kali 3 81. Bener ora? Deg-degan aku. Khawatir salah. Nah, 1/81 kali 10 pangkat min 16. Ya toh? Artinya 1/3 kali 10 pangkat min 16. Sampai sini paham? Harganya adalah KSP-nya adalah 1/3 kali 10 pangkat min 16. Iya, Mbak. Bingung atau paham? Ini korban-korban kelas COVID ya. Yang di rumah gimana? Ya. Enggak, 3S itu harganya 10 pangkat min 4. Bingung ora? Pak Zam, Ya. Saya sebentar. Ini siapa ini yang mau nanya? saya Hovifah. Namanya siapa? Jangan saya. Hovifah, oke. Nek saya itu banyak. Oke, Hovifah tahan dulu ya. Di sini ada yang mau nanya. Silakan, Mbak. Oh, Aduh, tenang Mbak, tenang. Saya paham maksudmu. Oke. Jadi maksudnya yang di sini ini, ya, ini dia itu salah gara-gara menganggap bahwa S-nya itu langsung 10 pangkat min 4. Ngerti ya? Ini loh, dia menganggap bahwa S ini langsung diartikan sebagai 10 pangkat min 4. Padahal yang dimaksud 10 pangkat min 4 itu adalah 3S. Total keseluruhan 3S. Bukan hanya S. Kayak tadi itu loh saya contohkan nih Mbak. Iya betul. Kayak saya contohkan tadi nih. Aduh, kehapus. Mudah-mudahan alhamdulillah. Oke. Ini saya coba. Nah, jadi gini. Kan kalau H2SO4 terurai menjadi 2H+ plus SO4 2 min. Ya, kalau ini 0,01, maka ini 0,02, ini 0,01. Kalau ini S, ini harganya 2S, ini S. Paham ya, Mbak? Terus pH dari H2SO4 ini adalah 10 pangkat langsung ya 2 min log 2. Paham enggak? Saya terlalu cepat enggak? Saya ulangi. Tenang, woles. Ini 0,02 itu kan 2 kali 10 pangkat min 2. Ini adalah konsentrasi H+. Ini asam kuat ya. Sehingga pH itu adalah min log konsentrasi H+. Nah, alon-alon adalah min log 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, korannya enggak gone. Nah, berarti langsung aja 2 min log 2. pH-nya itu. Paham enggak? Nah, value 2 10 pangkat min 2 itu kan adalah total 2S toh, Mbak. Yang di rumah share screen-nya. Udah toh? Kayak apa, Mbak? Oh, sudah. Ya Allah. Mohon bersabar, ini ujian. Nggak apa, Mbak. Guyon, Mbak ya. Kan stres. Kuliah kimia analitik semua ora. Dulu ini nuwun sewu ya, jangan ditiru. Saya dulu kalau bilang kuliah kimia analitik itu bukan kuliah kimia analitik. Kimia menggelitik. Karena lucu. Ngene-ngene iki. Ada. Artinya harga ini kan muncul dari 2S toh, Mbak. S-nya sendiri kan bukan 0,02 tetapi 0,02 dibagi 1.
Nah, kita lihat nih, kalau kasusnya yang tadi itu, wah hilang tulisannya, wah gelo aku, caranya piye mbak ini. Ah, oke lah, nggak apa-apa. Saya koreksi bahwa harga 10 pangkat min 4 ini adalah harga keseluruhan OH min. Iya toh? Kan nggak mungkin ada 3 OH min di dalam situ, ya. Kemudian atau ada 3S di dalam situ, 3S itu kan menunjukkan konsentrasi OH min ya. Ya. Kemudian dia bilang, kamu aja sana yang menjadikan pH-nya itu 10 pangkat min 4, yang dua diem, nggak mau menjadikan pH-nya itu berubah. Kan keseluruhan ini toh. Oke, simpelnya gini Mas Mbak. Ini saya ambil dari sini, wis. Ini kalau S itu 2,7 kali 10 pangkat min 15. Oke ya. Saya anggap soal saya pura-pura nggak tahu nih, merem, soal ini jawabannya benar. Ya. Jawabannya benar. Pak Zam sekalinya ngasih soal jawabannya salah. Ya bu, ya aku nyontoh internet kok. Nih, contohnya seperti ini. S itu harganya 2,7 kali 10 pangkat min 15. Sepakat ya? Oke. Ada tulisannya kan kayak gini, LOH 3. Dan ini logonya harusnya bolak-balik kayak gini, ya. Terus koreksi meneh. Gawe website ora 3 OH min. Ini S, ini 3S. Oke ya, kita sepakat. Misalnya, harga S-nya itu berapa? Harga KSP-nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 15. Oke ya. Maka harga S-nya berapa? Pertanyaannya. Harga S-nya kan ngitungnya kayak gini nih. Kita hitung balik. KSP adalah 27S pangkat 4. Ini adalah 2,7 kali 10 pangkat min 15. Sama dengan 2,7 adalah atau 27 irisnya mana ini irisnya. Ini adalah, maka S itu adalah 27S pangkat 4. Ini 27-nya saya coret ya. Maka S itu adalah akar 4 dari 10 pangkat min 16. Berarti ini 10 pangkat min 4. Sama sih, bolak-balik ke sini aja. Saya mau nanya, jumlah OH min-nya itu berapa? Kalau ini harganya 10 pangkat min 4, oke, maka yang sebelah sini harganya berapa? Ini kita nggak pura-pura nggak tahu lah. Ya, harga L3 plusnya itu 10 pangkat min 4, maka harga 3 OH min-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya berapa? POH, sorry. Maka dari sini POH-nya adalah berapa? POH-nya itu kan berarti konsentrasi dari log OH min. Betul ya? Artinya di sini min log 3 kali 10 pangkat min 4. Artinya 4 min log 3. Artinya pH-nya adalah berapa? 10 plus log 3. Betul kan? Sampai sini paham? Kenapa saya ngoreksi jawaban itu? Paham ya Mbak ya? Yang di rumah ada yang bertanya tadi siapa Mbak? Sofifah. Oke, Pak. Tadi itu yang 27 itu dari 3 pangkat 3 itu ya, Pak? Terus yang S4 itu dari S pangkat 3, terus ada S1-nya lagi jadi S pangkat 4 itu. Betul, Deh, Pak. Ya betul. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke. Nih, yang soal kedua nih kan tadi saya sempat bikin nih soal yang gampang ya.
Nah. Nih, kayak gini. Saya tulis dulu, Mbak Sofifa tadi nanya. Mbak Sofifa. 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 Oke. Baik. Nah, kalau yang nomor 2 ini gampang. Yang kedua ini. Jawabannya tak hapus saja ya. Nah, ini simple. Simpelnya simple present tense bahkan. Ya. Contohnya simple present tense itu apa, Mbak? I love you. Kalau gombal. Oke, Guyon. Oke, silakan. Iya, Mbak. Paham nggak? Paham ya? Insya Allah. Besok ujian bisa ya, Mbak ya? Amin. Amin. Tak buat soalnya sulit. Enggak. Saya belum ngasih soal literasi nih ke teman-teman. Enggak usah, saya ngasih nilainya gimana. Soalnya enggak banyak kok. Saya belum bikin soal, paling mampuku 25 atau 40. Soalnya ABC. Pilihan ganda. Udah ya? Yang di rumah ketemunya berapa tuh? Harga KSP-nya? 10 pangkat min 8. Oke, di rumah ketemu jawabannya 10 pangkat min 8. Yang di studio ini bagaimana? Paham ya? Hah? Iya, main kayak gitu aja. Ini kan kayak gini nih. S kuadrat. Ini LOH, kalau terurai kan menjadi apa coba? L plus OH min. Oke ya. pH-nya 10. Berarti di sini konsentrasinya berapa? 10 pangkat min 4 kan? Alon-alon wis korban nganu COVID ya. Alon-alon. Hah? Ya, ayo mati lampu. Korban COVID, saya harus alon-alon nih korban COVID. Saya hapus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman tolong perhatikan. Ini saya hapuskan aja. Ini kayak gini loh teman-teman. LOH. Kalau terurai menjadi apa? L plus OH min. Karena ini jenuh, ya kan jenuh nih. Artinya bolak-balik. Paham ya? Nah, kemudian pH-nya berapa teman-teman? 10. Maka POH adalah 14 kurangi 10 sama dengan 4. Ya. Maka POH itu adalah apa coba? Min log OH min. Betul ya? Ya, pinter-pinter. Ini 4 min log OH min. Maka OH min konsentrasinya adalah antilog dari 4. Artinya OH min adalah 10, nulisnya keliru. Antilog dari min 4. Antilognya apa toh? Len ya? Mungkin ya. Aku lali. Ini 10 pangkat min 4. Tak golek ah. Antilog adalah obat anti mabuk. Nah, kita cari. Antilog adalah ya. Antilog itu len bukan toh? Len. Kolakator. Kita cari kolakator. Kalkulator. Sorry wes yang ini hitungannya jadi maut. Sing sains gimana ya? Scientific. Nah,
function. Alam bu, ngolah entek waktu. Langsung aja entek waktu bahas kuwi. Wes daripada bingung ini tak hapus saja, ndak kleru. Nah, wes ngene iki lah. Teman-teman wis dong ngerti. Berarti konsentrasi OH- adalah 10 pangkat min 4. Ngerti ya? Nah, sedangkan ini adalah KSP-nya adalah, ini kan S, ini S. Maka KSP adalah S kuadrat. Ini 10 pangkat min 4 dikuadratkan. Maka 10 pangkat min 8. Oke. Huri, gampang ya? Ujian nggak kayak gitu nanti. Sekarang kita akan belajar terkait kalau ada ion sejenis. Ya. Contohnya mau nambah lagi enggak? Hah? Yang sing ngono kuwi. Ya, tak lagi. Bismillah, mudah-mudahan ada ya, kita berdoa bersama-sama. What are the solubility of product CaSO4 and CaF if the solubility are 1.1 and 0.016 mg per milliliter respectively? Yang ini kira-kira bisa nggak? Nek ora iso tak ganti. Ya. Atau mau ini coba dulu. Ini ion sejenis belum saya jelaskan. Ion sejenis itu kayak gini nih, saya cerita. Saya mau cerita nih, ion sejenis. Jadi kalau di kelas ini, ya, biar di rumah melihat wajah saya nih. Halo. Misalnya di kelas ini maksimal hanya 10 laki-laki dan 10 perempuan. Sampai sini paham? Ya, kelas ini pokoknya titik jenuhnya adalah 10 laki-laki, 10 perempuan. Ya. Biasanya yang pakai kelas ini adalah prodi pendidikan kimia semester 2. Ngerti ya? Ya, pokoknya 10 laki-laki, 10 perempuan. Suatu ketika ada mahasiswa yang menyelundup masuk ke ruang ini karena ingin kenalan sama putri-putri semester 2 pendidikan kimia yang cantik-cantik. Ya. Kata mereka, kataku sih biasa saja. Nah, ya kan yang masuk mereka saya. Oke ya. Mereka masuk tuh 3 orang. Ngeri ya? Padahal mahasiswa pendidikan kimia itu memang default-nya atau bawaannya 10 laki-laki, 10 perempuan. Biasanya bisa masuk semua tuh. Pokoknya perbandingannya seperti itu. Gara-gara di dalam laki-laki, di dalam kelas itu ada 4 laki-laki, yang perempuan bisa masuk semua tuh. Kira-kira yang laki-laki 10 itu apa bisa masuk semua enggak? Enggak. Yang bisa masuk berapa? Enggak. Yang laki-laki di dalam sudah ada 4, Mbak. Tapi kelas lain. Akhirnya kelas prodi pendidikan kimia semester 2, yang laki-laki yang bisa masuk berapa dari 10 orang itu? 6. Yang 4 bisa masuk enggak? Enggak. Seperti itu. Saya tampilkan aja lah, biar teman-teman bisa lebih sistematis. Saya kalau ngajar, mohon maaf. Oke, efek ion sejenis. Ya. Kok ini soal toh?
Nah, ini ada ini soalnya gampang. Nanti aja. Nah, saya akan bahas ion sejenis ya. Pada slide ini aja. Soal efek ion sejenis. Nih, saya berikan contohnya nih. Ternyata ngaca itu nggak enak banget ya. Lihat wajah sendiri. Saya itu orang paling seneng doa itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah seperti ini bunyinya. Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, seperti gantengnya wajahku ini, maka gantengkanlah akhlakku. Nah, itu seneng banget doa itu. Ya, memuji diri sendiri. Oke. Mana nih tadi Gergo narsis ya. Ini nih. Nih, ada penjelasan seperti ini. Pada suhu tertentu diketahui harga hasil kali kelarutan dalam timbal klorida atau PbCl2 adalah 3,6 kali 10⁻19. Paham ya? Kemudian berapa kelarutan garam tersebut dalam air? Nah, cara mengerjakannya kan sederhana nih, teman-teman. Halo. Duh, malah ora jawaban sebelah nih. Berapa po iki wae? Sek. Ada azan. Ya udah berhenti dulu lah. Ada azan teman-teman di sini. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ini. Halo.
Halo, sebentar ya. Kalau mau masuk nggak apa-apa. Kalau nggak mau masuk ya nggak apa-apa. Oke, ini kan PBCL 2 nih. Teman-teman lihat. Cara mengerjakannya gimana nih? Duh, mau foto lagi. Select. Oke, di sini kan teman-teman lihat tuh PBCL 2 3,6 kali 10 pangkat minus 19. Kan sesimpel ini toh kalau mengerjakan yang A. Yang A berapa kelarutan garam tersebut dalam air? Yang ditanya adalah S, kelarutan ya. Paham nggak? Yang ditanya adalah S-nya berapa? Solubility-nya. Maka kita buat dulu persamaan reaksinya PBCl 2. Kan terurai menjadi PB 2 plus Cl min. Oke. Kemudian harganya berapa ini tadi? KSP-nya 3,6 kali 10 pangkat minus 19. Maka KSP artinya saat kondisinya jenuh 3,6 kali 10 pangkat minus 19. Atau saya tulis ini. Ya. Maka ini kalau ini S, maka ini 2S. Betul ya? S kali 2S dikuadratkan. Paham? Paham. Maka ini 4S pangkat 3. Oke? Atau ini bisa saya tulis 36 kali 10 pangkat min 18. Keliru ya? 20. Empat S pangkat 3. Oke. Maka S adalah akar. Berapa tuh? Atau sorry. Saya copy dulu ini. Di sini copy dulu. Biar nggak bingung. Saya delete. Oke. Maka harga 36 bagi 4 berapa? 9 kali 10 pangkat minus 20. Ini 4S. Ini S. Maka S itu adalah akar 3 dari ini kan. Harganya 3 kali berapa? 10 pangkat minus 20 dibuat menjadi atau ininya diganti aja dulu soalnya. Ben males aku ben ra mumet lek ngitung. Ini 17. Misal ya. Ini berarti kan 17 ya. Paham nggak teman-teman? Ini 17, maka ini min 18. Paham nggak? Ya, dan ngitungnya gampang aja ini buat contoh. Kemudian, dan nggak usah pakai kalkulator. Ini 18. Betul ya? Ini kan 18 nih. Maka S itu adalah 3 kali 10 pangkat min 18 dibagi 3 berapa? 6. Paham ya? Ya, ada yang mau tanyakan? Ini untuk soal yang A. Kemudian berapa kelarutan garam tersebut jika konsentrasi ion klorida dalam air adalah 0,05? Ya. Ada Cl ternyata di dalamnya. Seperti saya bilang tadi ada seseorang di dalam itu. Ya.
di sini sudah ada Cl 10 pangkat min 0,05. Nah, kita tulis lagi nih PB Cl PB 2 plus 2 Cl min. Paham ya? Ini kan S plus S. Ini adalah 2S. Paham ya? Artinya komparasi KSP-nya adalah total PB2 plus di dalam larutan itu adalah S. Oke. Cl-nya gimana? Cl-nya masuk sini nih. Kan jumlahnya ada 2 tuh Cl-nya. Ada yang dari Cl 0,05 sama 2 Cl min. Paham ya? Di SMA dapat ya kayak gitu ya. Maka ini adalah 2S ditambah 0,05 square. Tetapi S itu jumlahnya sangat kecil, sehingga kita tuliskan S, harga yang saya tandai warna biru ini, harganya hampir sama dengan 0,05 ya, kuadrat. Paham ya? Maka ini kali 0,05 kuadrat. KSP-nya berapa tadi? 3,6 kali 10 pangkat min 17. Ini 3,6 kali 10 pangkat min 17. Sampai sini paham? Sehingga Tiga 3,6 kali 10 pangkat min 17 adalah S kali 25 kali 10 pangkat min 4. Sampai sini paham? Ini loh, dari sini tuh loh, Mbak. Ya, 0,05 kuadrat kan 25 kali 10 pangkat min 4. Bingung nggak? Nggak ya? Sehingga harga S di sini adalah berapa? 10 pangkat min 17 kurangi, atau ini min 18, dan ini 3,6 nih. Saya rubah ya. Ini rubah. Atau eraser. Kok nggak bisa hapus toh? Nah. Ini saya 36 kali 10 pangkat min 18. Maka kan ini 10 pangkat min 14, betul ya? 36 per 25. Wes nggak saya hitung. Ini S jika ada klorida sel di dalamnya. Kita bandingkan nih harga yang saya kotak ini, yaitu 3,36. Oke. Kalau ada Cl, maka S-nya adalah S. Ini tanpa Cl ya, tanpa Cl sebelumnya. Yang S yang ada Cl-nya itu adalah 36 per 25 kali 10 pangkat min 14. Kalau yang atas, ya, harganya berapa? 3,6 kali 10 pangkat min 6. Harganya 3 kali 10 pangkat min 6. Saya mau nanya nih, yang saya bunderi biru sama yang saya bunderi warna merah, lebih besar yang mana? Lebih besar yang biru kan? Artinya, kalau sudah ada Cl di dalamnya, yang bisa larut jumlahnya lebih sedikit. Paham kan? Itulah mengapa saya menyampaikan seperti tadi contoh. Kalau sudah ada orang di dalam kelas, laki-laki, akhirnya jatah laki-laki yang untuk bisa masuk jumlahnya lebih sedikit. Ngerti? Oke ya? Ada pertanyaan? Enggak, kalau karena enggak ada pertanyaan, saya rasa kalian sudah yang terlarut itu udah jenuh nih ya. Ya, udah jenuh, udah kotaknya udah enggak bisa masuk lagi. Saya tutup aja ya. Ikhlas enggak, Mbak? Oke lah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih Pak ya. Zam. Ya.